والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal arifin wafaqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang terhormat, para habaib, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis kita dengan azkar dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau dan para habaib kita dan para guru kita dan kita semua insyaallah dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, serta diluluskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di sore menjelang maghrib ini dalam rangka melanjutkan pengajian mingguan kita di hari Rabu sore, yaitu pengajian yang mana pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan kajian kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin dalam kajian fikih mazhab Imam Syafi'i karya Al-Imam An-Nawawi, di mana kemarin kita terakhir membahas tentang keutamaan sholat sunnah di waktu malam. Ya, dia lebih afdal daripada sholat sunnah di waktu siang. Sholat sunnah malam ini apapun itu, ya, apapun itu, lebih-lebih kalau memang rawatib misalkan. Yang jelas sholat sunnah di waktu malam. Tapi konteksnya di sini sholat sunnah mutlak atau apapun itu, kayak taubat, kayak hajat dan lain sebagainya.
baiknya dilakukan dua-dua diantaranya. Iya. Dan yang sampai di situ kita berhenti, kita akan melanjutkan lagi sekarang, yaitu pembahasan tentang sholat tahajud. Sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Muhyiddin fi kitabih Minhaj at-Talibin wa 'Umdatul Muftin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum wa adama lana an-naf'a bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa yusannu at-tahajjudu wa yukrahu qiyamu kulli al-lail da'iman wa takhsisu lailatil jum'ati bi qiyamin wa tarku tahajjudin i'tadahu wallahu a'lam. Kitab Salatil Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya, dan semoga Allah berikan kita manfaat dari ilmu-ilmu beliau dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada beliau, dan kita rasakan insyaallah manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau berkata melanjutkan apa yang ia tulis ya di dalam kitabnya Minhajul Talibin ini, di dalam bab tentang salat an-nafal, salat sunnah. Wa yusannu tahajjudu, dan disunnahkan salat tahajud. Kenapa sunnah? Karena limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Karena Rasulullah SAW terbiasa untuk melakukannya, bahkan tidak meninggalkannya sama sekali. Jadi ini merupakan kebiasaannya Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wa alihi. Juga dasarnya selain itu adalah ayat Al-Quran yang bunyinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya. Perintah kepada Nabi, makanya ada yang bilang bahwa bangun malam itu wajib buat Nabi, khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk kita sebagai umatnya sunnah. Karena kalau emang wajib, waduh, sulit nih. Ya. Terus Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili yahja'un. Ya. Jadi memang kebiasaan bangun malam itu adalah suatu hal yang jarang dilakukan, kecuali orang-orang yang kuat keimanannya, yang punya kebiasaan baik. Tahajud itu dari segi kebahasaan artinya menahan rasa ngantuk dengan sedikit memaksa, dengan sedikit maksudnya dengan susah payah, menahan rasa kantuk dengan susah payah. Ya, yeah. Al-hujud itu artinya an-naum. Tahajud berarti berusaha untuk tidak tidur. Ya, orang kalau disebut hajada idza nama. Orang kalau tidur dalam bahasa Arab nama lainnya tidur malam itu hajada. Ya. Kalau tahajjada, orang yang berusaha melawan rasa ngantuknya, rasa tidurnya, melawan tidurnya itu dengan susah payah. Nah, sedangkan dari segi istilah, nah ini penting nih. Salat tahajud adalah salat sunnah, apapun itu. Iya. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Iya. Salat sunnah
yang dilakukan pada malam hari setelah tidur, tentunya setelah sholat isya. Berarti apabila orang habis sholat isya pas salam ketiduran, melek, nggak lama melek, terus sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah ba'diyah isyanya bernilai tahajud. Jadi tahajud itu sebenarnya bukan sholat yang berdiri sendiri, bukan nama sholat yang berdiri sendiri dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dia lebih ke sifat sholat sunnah di waktu malam yang dilakukan setelah tidur. Bahkan konsekuensinya, kalau antum kebetulan lagi musafir, terus antum sholat sunnah sholat takdim isya, ditakdim di waktu maghrib, sholat maghrib, habis itu langsung berdiri sholat isya, habis itu ketiduran, dalam cuman semenit bangun, habis itu mau sholat sunnah, nilainya tahajud. Iya, itu sholat tahajud. Jadi paham ya, sholat tahajud definisinya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sholat sunnah apapun itu yang dilakukan di waktu malam setelah tidur, dan tentunya setelah sholat isya. Kalau tidur antara maghrib dan isya makruh. Itu kalau dijadikan kebiasaan bisa mengundang kefakiran. Nauzubillah. Iya. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa menahan. Kecuali kalau udah nggak tahan banget, udah ketiduran, lain urusan. Ya. Jadi seperti itu. Wa yusannu litahajjudi di antaranya di sini kan ini cuman, dan disunnahkan orang kalau mau tahajud itu al-qailulah. Qailulah tuh tidur sedikit di waktu siang sebelum dhuhur, bukan setelah dhuhur. Tidur sejenak. Qailulah itu ya tidur siang sebelum dhuhur dengan niat untuk membantu kita dalam bangun malam. Jadi qailulah itu kedudukannya sama seperti sahur untuk kita berpuasa. Sunnah kita sahur supaya kita kuat puasa. Begitu juga sunnah kita tidur siang sejenak sebelum dhuhur, tujuannya untuk memperkuat diri nanti biar bisa bangun malam. Dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW mempunyai ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Ya. Perbantulah dirimu dengan tidur di waktu siang sebelum zawal, walaupun sedikit. Ya, perbantulah dirimu untuk bangun malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Fadilahnya luar biasa tahajud. Fadilahnya luar biasa. Iya. Di antaranya disebut di sini di dalam syarah kitab Mughnil Muhtaj, faidah dzakara Abdul Walid An-Naisaburi annal mutahajjida yushaffi'u fi ahli baitihi. Orang yang sudah terbiasa bangun malam untuk tahajud, nanti kelak di yaumil qiyamah oleh Allah dikasih mandat untuk bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Itu ya, bingung, punya saudara nakal banget, sholat kagak mau, tapi alhamdulillah masih megang keimanan, dinasihatin makin jadi. Ada waktu itu jamaah di sini cerita mana begitu, wah luar biasa deh. Bingung udah mau nasihatin susah apa segala macam. Ya udah, ente rajinin sholat tahajud. Nah, kalau ente sayang sama saudara ente, nah, nanti pas di akhirat, insya Allah dapat mandat, kita syafaatin dia.
Tapi jangan dikasih tahu. Makin jadi, udah lu tahajud aja deh gua. Gitu jangan. Ya, jangan dikasih tahu. Wa ruya syuf al-Imam al-Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Ya. Saat dia sudah meninggal, ada yang ngimpiin Imam Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi Sayyidut Taifah, pimpinan para ahli tasawuf di masanya di Baghdad sono. Amal kebaikannya banyak dan lain sebagainya. Orang zuhud. Wah, panjang nih Pak mau diceritain. Dan dia banyak kaedah-kaedah atau enggak istilah-istilah dalam ilmu tasawuf diperkenalkan oleh dia gitu. Isyarat-isyarat, ya, ibarat tuh redaksi-redaksi penting, kaedah-kaedah atau enggak metodologi untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kayak kitab Minhajul Abidin kan, Imam Ghazali itu membuat buku, ibarat buku kayak semacam panduan gitu untuk menjadi hamba Allah yang sukses, yang ikhlas, yang diterima sebagai hamba Allah. Nah, artinya itu semua dimulai dari Junaid al-Baghdadi. Jadi awal kajian tasawuf itu ada, ya tentu Nabi Muhammad SAW diturunin nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, karena Sayyidina Ali itu banyak menggunakan istilah-istilah yang istilahnya digunakan oleh para ulama ahli tasawuf di masa belakangan. Nah, mulai mateng ya, menjadi jelas rambu-rambunya itu di tangan Junaid al-Baghdadi. Ya. Nah, habis dia meninggal, ada yang ngimpi. Terus yang ngimpi ini bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perlakukan kepadamu? Bagaimana perlakuan Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Ya, artinya gimana? Disambut dengan baik, dimuliakan, bagaimana? Dan apa kalau memang engkau dimuliakan, apa dasarnya, apa alasannya? Terus jawabnya Imam Junaid gini, tahat tilkal isyarat wa ghabat tilkal ibarat wa faniyat tilkal ulum wa nafadat tilkal rusum wa ma nafa'ana illa raka'atun kunna narkawaha 'inda as-sahar. Allah. Hilang semuanya isyarat-isyarat yang sudah ada. Artinya yang selama ini difahami karya-karyanya di dunia itu hilang. Lenyap ibarat-ibarat, punah ilmu-ilmu, luluh lantah trik-trik, istilahnya jalan menuju Allah itunya semua yang ana pelajari, yang ana upayakan, yang ana persembahkan di masa dunia ana berupa amal khair, kebaikan dan lain sebagainya, tentang tasawuf, tentang pengajaran dan lain sebagainya, itu semuanya lenyap, nggak ada artinya. Wa ma nafa'ana, dan tidak ada yang tidak ada manfaat yang diberikan, yang artinya tidak ada yang bermanfaat kecuali beberapa rakaat yang dulu kita lakukan di waktu malam menjelang subuh. Kenapa begitu? Karena amal kebaikan bisa jadi ada riyaknya, kurang ikhlas dan lain. Tapi kalau ente bangun malam, orang pada tidur. Ini buat orang yang bangun malam terus kagak cerita-cerita ke orang. Kalau mau cerita-cerita, alhamdulillah nih nggak pernah tinggalin malam aneh. Cerita-cerita, hilang tuh semuanya. Nggak usah cerita, bangun malam biar yang nggak ada yang tahu kecuali Allah mente. Niat bangun malam
melek tuh memang tujuannya buat bukan sekalian nonton bola sekalian. Enggak, nih yang maksudnya yang bener-bener antum nih bangun memang tujuannya ya Allah, saya mau tidur, mau niat bangun malam mau sholat 2 rakaat, pengen ngadu sama Allah, ada hajat dan lain sebagainya. Subhanallah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih yang udah ngebangunin. Terima kasih kepada Zat yang telah membangunkan saya dari tidur ini. Ibarat membangkitkan saya dari kematian. Dan memang hanya kepadanya kita akan dibangkitkan. Terima kasih ya Allah, ya Allah udah dibangunin. Bangun. Langsung usap muka, sunnah tuh. Muka dingin ini. Di antara ngilangin ngantuk tuh pijit muka gitu. Gitu tuh. Tuh. Habis itu keluar, buka jendela, lihat langit. Lihat langit, baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terus itu baca sampai akhir surat. Tuh. Iya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, bagi mereka yang memiliki hati. Allah renungi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Siapa itu orang-orang yang punya hati? Orang ya yang senantiasa mengingat Allah di waktu dia bangun berdiri, di waktu dia tidur, di waktu dia berbaring, enggak pernah dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa memikirkan, merenung tentang bagaimana terciptanya langit dan bumi ini. Sampai tersentak hatinya seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka maha suci engkau wa qina adzabannar, dan lindungilah kami ya Allah dari siksa api neraka. Terus baca ayat Rabbana sampai akhir ayat. Itu kalau di Tarim di Hadramut. Kalau Tarhim tuh ya azan pertama. Jadi kan ada azan pertama tuh. Di Mekah tuh, kalau orang Mekah gua baru pertama kali ke Mekah, lagi semangat tuh sholat subuh di Masjidil Haram. Waktu dengar azan, wah udah subuh. Padahal masih azan pertama, belum subuh tuh. Di Indonesia mestinya dibiasain tuh. Cuman akhirnya orang salah kaprah. Ya lingkungan yang sudah terbiasa dengan apa ya, boleh itu dimulai gitu. Oh itu di sini biasa sholat subuh, atau enggak nanti ada pengumumannya asal yang enak suaranya. Wah jangan begitu. As-salat gitu. Enak bangunin. As-salat tahajud. Ya itu kayak apa kayak? Salat tahajud, ingat Allah. Hai para manusia. Pertama perkenalan, kami hendak membawakan azan. Azan ini bukan azan subuh. Bawain. Nah itu sebelum azan tuh kalau ditarim tuh sebelum azan bawain ayat itu pertama.
Inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu tadi. Nah, jadi bangun tuh. Nah, ini insyaallah amal ente ikhlas. Nah, ini yang bakal nolong kita nanti. Ya. Nah, terus lanjutannya wa yukrahu qiyamu kulli lailin daiman. Ajib, wa yukrahu qiyamu kulli laili daiman. Makruh seumur hidup bangun malam enggak pernah tidur. Maksudnya qiyam kulli lail. Maksudnya hidupnya begadang terus. Enggak pernah tidur malam. Ini makruh. Begadang jangan begadang. Enggak pernah tidur malam. Seumur hidup selalu sering begitu, makruh. Kenapa? Karena itu bisa berbahaya buat kesehatan. Ya. Jadi intinya bangun malam yang sekiranya bakal berbahaya buat diri kita itu makruh. Di antaranya bangun ya semalam suntuk dan selalu setiap saat begitu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin al-As, Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Faqala bala ya Rasulullah. Faqala la taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqq. Kata Nabi. Benarkah bahwa saya puasa di waktu siang dan senantiasa bangun di waktu malam? Terus kata Abdullah bin Amr bin As, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Artinya tersingkaplah. Terus katanya Rasulullah bilang, la taf'al, jangan kau lakukan itu terus menerus. Sum wa aftir, puasalah di hari-hari tertentu, bukalah di hari-hari yang lain. Ya kan? Wa qum wa nam, bangunlah, tidur juga. Artinya jangan semua dijadiin bangun gitu. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena jasadmu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Kesehatan. Begitu. Terus orang-orang sufi-sufi gimana itu? Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun ya sholat subuh dengan wudu isya. Berarti kan kakak tidur. Nah. Nih di sini. Wal muttaji ta'alluqa bil qadaril mudhir walau ba'd al-lawaka. Amma man la yadhuruna. Jadi alasannya kalau memang itu berbahaya buat tubuh. Ya. Amma man la yadhurruhu, adapun yang enggak berbahaya buat dirinya, fala yukrahu fi haqqihi, maka tidak makruh untuk dirinya. Lihat, Al-Muhibb At-Tabari pernah berkomentar, in lam yajid bidzalika masyaqqah, kalau memang dia enggak menemukan kesulitan untuk dirinya akan hal itu, ustuhibbalahu, bahkan disunahkan. La siyamal mutaladzidz bi munajatillah, terkhusus orang-orang yang merasa nikmat dengan sering senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga daiman ya, yang makruh itu kalau selalu daiman. Nah, tapi kalau sewaktu-waktu boleh, misalkan 10 terakhir di bulan Ramadan, Anda nggak mau tidur sama sekali, boleh-boleh aja. Ya, 2 malam Id, ya, malam takbiran, Idul Adha, Idul Fitri, nggak mau tidur 1 malam suntuk, boleh, bahkan itu disunnahkan menghidupkannya 1 malam suntuk. Masya Allah. Jadi begitu ya, katanya Sayyidina
al-idrus al-akbar. Man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Barang siapa yang menginginkan keluluhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perbanyak barang siapa yang menghendaki kemurnian hati, ya, dalam bermunajat kepada Allah, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka biasakanlah diri untuk merasa hancur di hadapan Allah di waktu malam. Terus dia juga berkata, laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam, gua nggak mau hidup lama di muka bumi. Karena kenikmatan ada buat mereka ada di waktu malam. Capek hidup di dunia ini, capek ngadepin orang, capek, ya, ngurus bini capek, ngurus anak capek, iya gak? Tapi kewajiban. Tapi begitulah di dunia, capek, iya gak? Kerja capek, macet capek, waduh, iya. Kalau bukan karena munajat kepada Allah bangun malam, ya, anak nggak bakal nafsu udah tinggal di dunia gitu. Ini buat mereka nih, kalau kita sih nggak begitu kali. Iya. Wa yukrahu takhsis lailatul jum'ah biqiyam. Makruh mengkhususkan malam Jumat tok buat bangun malam. Oh, kalau anak mah kebiasaan aneh malam Jumat doang kalau bangun malam. Yang lain sih gue keduk. Lewat malam gue pokoknya khususin, gue jadiin wirid, jadiin kebiasaan setiap malam Jumat baru gue bangun malam. Nah, ini makruh. Mengkhususkan malam Jumat, hanya malam Jumat untuk dihidupkan, ya, dengan ibadah, itu makruh. Ada dasarnya hadis Muslim yang berbunyi la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali. Jangan mengkhususkan malam Jumat di samping malam-malam yang lain. Karena ini udah jadi kebiasaan. Karena malam Jumat fadilahnya besar. Oh, jadi kok malam Jumat aja, enggak. Ya, malam-malam lain juga ada fadilahnya. Adapun menghidupkan itu kalau maksudnya ihya di sini takhsis lailatul biqiyam dengan salat. Maksudnya bangun malam untuk sholat. Yang disebut qiyamul lail itu maksudnya bangun malam untuk sholat. Tapi kalau bangun malam, menghidupkan malam dengan selain sholat, misalkan dengan sholawat, nah itu nggak makruh. Mengkhususkan itu untuk sholawat misalkan, karena memang itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Tapi wadhahir takhsis itu annahu la yukrahu takhsis ghairaha wa huwa kadzalik. Nah, sekarang kalau mengkhususkan selain malam Jumat, Anas mau bangun malam setiap malam Kamis, ya, habis pengajian Darul Mustafa sama Habib Hasan, aneh mau biasain bangun malam, biasa. Khususin. Makruh gak? Enggak makruh. Kagak makruh. Boleh, silakan. Nah, tapi kalau malam Jumat khusus makruh. Tapi kalau malam Jumat plus anak khusus malam Jumat plus malam Sabtu, boleh. Kalau malam Jumat tok itu yang makruh. Ya. Terus wa yukrahu tarku tahajjudin i'tadahu bila udrin. Makruh ninggalin sholat tahajud bagi orang yang sudah biasa sholat tahajud. Ya Allah, sudah biasa, sudah hampir alhamdulillah setahun nggak pernah tinggal. Gara-gara kena musibah, diuji sedikit sama Allah, di PHK misalkan, stres, kagak sholat tahajud. Lu mestinya lu lagi stres sholat tahajud.
tadinya udah asyik, merasa dirinya tenang, dunianya enak, sholat tahajud. Tahu-tahu lagi Allah uji, ini orang jujur gak nih cintanya sama saya. Pas diuji sama Allah, dunianya sedikit dikurangin, digoyangin, digoncangin, langsung gagap, akhirnya nggak mau sholat, nggak terbiasa sholat tahajud. Nah ini makruh. Udah terbiasa sholat tahajud jadi nggak sholat tahajud. Ya itu makruh. Kecuali ada uzur karena sakit, ya atau hal lain. Ya. Nah, jadi kalau sudah terbiasa sholat tahajud, nggak usah ngomongin, nggak usah cerita. Iya masing-masing tahu. Yang sudah biasa sholat tahajud, upayakan jangan tinggalkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, thumma tarakahu. Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia sering bangun malam, sekarang ditinggalin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga ya, paham ya tentang salat tahajud ya. Ini sebelum kita masuk ke kitab tentang salat berjamaah, ada khotimatun di Mughnil Muhtaj ini, ada tambahan-tambahan menarik. Di antaranya sunnah kita ya untuk memberi jeda antara sunnah fajar sama sholat fardu dengan berbaring ya di sisi kanan habis sholat sunnah fajar ya. Habis sholat sunnah fajar nih, azan sholat sunnah fajar, sebelumnya gini nih, sejenak, itu sunnah. Dulu Allah yarham Muhammad tuh nggak pernah tinggalin tuh, Allah yarhamu. Iya, terus baca apa itu? Jangan yang dibilang di saat berbaring, ingatlah pembaringan di kuburan kelak nanti. Saat kita berbaring gitu, ingat, bayangkan berbaringnya gitu adalah saat kita berbaring di kuburan kelak nanti. Terus ada bacaan kalau salaf kita ngajarin, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril wa Israfil wa Israil wa Tuhannya Nabi Muhammad, tolong lindungilah aku dari siksa api neraka. Terus itu bangun lagi, ya. Baru doa, biasanya doa sunnah fajar. Habis itu terusin wiridnya, baru sholat berjamaah, ya sholat subuh berjamaah. Kalau nggak bisa memberi jeda, ya beri jeda dengan perkara lain, dengan pindah tempat. Bahkan sunnah kita kalau sholat berkali-kali untuk pindah tempat, ya pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau enggak dengan zikir kayak dengan ngobrol sedikit. Assalamualaikum, sehat ini. Nah, Masya Allah. Itu baru artinya harus ada bukan harus, maksudnya disunahkan untuk dikasih jeda, ya, untuk sholat sunnah fajar. Juga sunnah ngebangunin orang untuk tahajud. Makanya kan yang tadi tuh Anda bilang selalu sunnah. Tapi kalau nggak kiranya berbahaya. Tapi kalau berbahaya, ulun timpukin sama warga akhirnya. Jangan. Sunnah kita bangunin bini kita buat sholat tahajud. Ya, keluarga dibangunin. Ya. Juga sunnah
untuk niat bangun malam di saat tidur. Ya Allah, saya niat ya Allah bangun malam gitu. Andaikan dia nggak bangun malam, dia dapat pahalanya. Iya. Dan sunnah kalau sholat malam tuh, sholat tahajud, diperbanyak bacaan. Berdiri lebih panjang, berdiri panjang lebih bagus daripada memperbanyak rakaat. Nggak apa-apa rakaatnya sedikit, yang penting berdirinya lah lama. Makanya disuruh baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan yang bagus yang diperbanyak di situ selain sholat, apa? Memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat taufik. Ya, wabillahi taufiq, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima